Selamat pagi Bu Nuni. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Susi. Bagaimana kabarnya Bu Nuni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi kemarin setelah kita kegiatan supervisi di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita untuk kegiatan pasca supervisinya. Nah, untuk kegiatan supervisi yang kemarin, alhamdulillah untuk Bu Nuni sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk yang kemarin sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran, Bu Nunik itu menggunakan metode apa ya kemarin? Hasil PJPR project. Ya kemarin menggunakan project based learning. Kemudian untuk aspek yang ingin dikembangkan kemarin ada 3 aspek atau 2 aspek ya kemarin. Yang pertama itu tentang keterampilan, kemudian pengetahuan. Untuk yang pengetahuan kemarin itu berkaitan dengan ciri-ciri kaidah iklan, penulisan iklan. Kemudian yang di keterampilan membuat iklannya. Dan setelah Bu Nunik itu praktik pembelajaran menggunakan metode project itu, kendalanya apa ya? Adakah kendala yang ditemukan? Masih ada siswa yang kurang bekerja sama, tapi sekarang harus kita pantau, kita dekati, ya akhirnya mereka mau tidak seperti di kelompoknya itu terlalu berlebihan sekali. Dan biasanya ada siswa yang tidak mau karena apa namanya di kelompok itu kan ada yang mungkin saya nggak suka dengan hal itu, tapi kan ini kerja sama bareng cepat selesai, jadi bapak akhirnya berarti inti permasalahannya masih ada siswa yang kurang aktif untuk diskusi kelompok. Kemudian juga kemarin kalau tidak salah Yasir itu berpendapat ketika ini ya mau berbicara menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu masih bahasa Jawa, iya, masih agak malu ya, masih kurang itu ya. Iya. Tapi permasalahannya ada 2. Yang pertama itu untuk diskusi kelompoknya belum begitu aktif. Kemudian yang kedua, anak untuk memulai berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa itu masih malu-malu. Nah, dari permasalahan itu, kira-kira Bu Nunik itu akan mengubah pola pembelajaran atau bagaimana ini? Sepertinya hanya untuk menambahkan perlu ada jadi ada yang juga perlu menghafalkan kosakata setiap pertemuan. Seperti kamus kecil, tidak ada 5 kata. Kemudian untuk menyiasati yang masih kurang aktif dalam diskusi, ini nanti Bu Nunik bagaimana? Nanti harus sering kita tunjuk supaya dia itu tidak harus berbicara. Berarti perlu penugasan lagi yang intinya nanti anak harus tampil untuk berbicara, yaitu mempresentasikan hasil diskusi seperti itu. Nah, untuk permasalahan tadi sudah ada jalan keluar dari Bu Nunik. Nah, itu kira-kira akan diterapkan atau akan dimulai kapan? Minggu depan untuk pertemuan di kelas yang lain atau di kelas yang sama terlebih dahulu? di kelas yang sama terlebih. Nah, untuk kedepannya nih Bu Nunik, untuk pembuatan iklan dengan menggunakan bahasa Jawa itu kan memang susah ya. Kalau kita kan iklan biasanya lebih enak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang menggunakan bahasa Jawa. Nah, kalau Bu Nunik mengajarkan kepada anak didik Bu Nunik itu yang menjadi poin terpenting untuk pengiklanan itu seperti apa? Sama itu kan ada ajakan. Karena kalau
bisa membuat kata-kata mempromosikan supaya orang yang melihat dari tulisan itu mau pertama tulisan dulu. Jadi kalau tulisannya itu kata-katanya menarik, pasti orang akan mau mendengarkan itu ajaran itu. Oke, berarti ini untuk pembelajaran unik sudah berhasil, tinggal meningkatkan kembali rasa percaya diri siswa, kemudian menghidupkan kembali ketika diskusi kelompok supaya tidak ada anak yang apatis ya untuk tidak memberikan ide atau gagasan yang lain. Kemudian tadi ini juga mengantisipasi permasalahan tersebut untuk lebih banyak berdiskusi nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, mudah-mudahan kedepannya apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai BUMDEK itu dapat tercapai dengan baik. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi di supervisi selanjutnya. Kalau kita bertemu ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengatakan melaksanakan percakapan pasca observasi. Percakapan observasi ini melihat dari percakapan peran dan observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Susi pada kegiatan pembelajaran unik mata pelajaran bahasa Jawa. Alhamdulillah memang coaching dalam supervisi akademik memang penting. Dan ini mungkin perlu kita berbagi praktik dengan yang lain supaya kita tahu bahwa ternyata dalam supervisi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa yang perlu kita kuatkan di dalam kegiatan supervisi akademik. Pada percakapan peran maupun observasi sudah dilakukan oleh panjenengan berdua. Tadi percakapan pasca ini untuk mereview apa yang sudah disampaikan oleh Punmik selaku coaching, bahwa coaching ini adalah salah satu cara atau pendekatan kita sebagai pemimpin pembelajaran supaya mengetahui tentang bagaimana seharusnya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan harapannya kita akan bisa mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh siswa. Makanya kan dalam kegiatan observasi yang dikeluarkan adalah ada pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan budaya positif. Dari percakapan tadi, kalau bisa saya menceritakan lagi, tadi Bu Susi sudah dalam percakapan sudah melaksanakan prinsip coaching, di antaranya yaitu kemitraan. Tadi Bu Susi sudah menjadi mitra atau rekan sejawat yang tidak ada yang dalam arti sama kedudukannya, tidak merasa sebagai coach maupun coach. Tadi Bu Susi tidak menggurui atau menjustis, apalagi Bu Susi sudah memberikan saran ketika diperlukan, memberikan masukan atau sedikit solusi apa yang perlu dilakukan karena ada tantangan. Kemudian juga adalah proses kreatif. Tadi Bu Susi juga sudah melakukan percakapan dua arah, mendapat dan kunci, kemudian juga mendengarkan, ulang, kemudian juga merangkum perkataan yang disampaikan oleh kunci. Kemudian juga pertanyaan yang digunakan oleh kunci sudah bagus, sudah menggali potensi yang dimiliki oleh kunci dalam menyampaikan. Kemudian prinsip kunci yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Bu Susi tadi sudah dalam percakapan tadi sudah menghasilkan tindak lanjut atau solusi dari tantangan atau permasalahan yang
yang dialami oleh Bu Nuni selama dalam pembelajaran. Kemudian juga tindakan itu tadi juga sudah disampaikan oleh coach sendiri, yaitu dengan tadi adanya penambahan dari diskusi sendiri, dan percakapan tadi sudah menghasilkan satu kesimpulan, satu solusi yang itu akan digunakan pada pembelajaran selanjutnya, sehingga pada observasi atau pembelajaran selanjutnya akan lebih baik, akan ada pembenahan jika memang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.